Ya, mitra bisnis, iuran BPJS Kesehatan dipastikan akan disesuaikan mulai bulan depan seiring dengan diterapkannya sistem kelas rawat inap standar atau KRIS sebagai pengganti sistem kelas 1, 2, dan 3. Nah, sistem KRIS ini akan menjadikan iuran BPJS Kesehatan menjadi tunggal. Penghapusan kelas 1, 2, dan 3 dilakukan pemerintah untuk menerapkan keadilan dan kesamaan kepada seluruh rakyat Indonesia. Nah, gimana komentar Anda mitra bisnis mengenai dihapuskannya sistem kelas 1, 2, dan 3 di BPJS Kesehatan? Kita tunggu komentar Anda di 633-9160, WhatsApp call di 0816924924. Ya, saya berharap pemerintah lebih pro ke rakyat. Zaman sekarang ini ekonomi sangat sulit. Jangan menyalahkan perang dunia atau apalah. Kesehatan rakyat itu nomor 1. Sedangkan undang-undang yang lain yang menyangkut hak rakyat hidup orang banyak untuk rakyat kecil itu kan bullshit, omong kosong semua. Tapi kesehatan ini untuk rakyat kecil jangan sampai diubah-ubah menjadi tidak pro gitu loh. Daripada rakyat ngeluarin bansos, bantuan sosial, apa tunai lah, itu bohong semua, itu mainan RT RW. Kalau kasih peraturan tuh bisa diterima di masyarakat, jangan asal istilahnya nyocos saja mentang-mentang mereka punya kekuasaan seperti bansos untuk orang judi, ya nggak macam-macam, ke haji kasih bantuan. Ya kalau bisa diterima kan diketawain, ya nggak, udah gaji gede dari rakyat, ya nggak. Jadi itu semua bikin udah enak-enak. Satu contoh, ada kelas, saya kan salah satu ini peserta BPJS. Kita kelas nanti gimana pembayarannya? Ya nggak, kelas-kelas gimana ngaturnya lagi? Ya nggak, yang penting perawatan semua dokternya nggak ada beda, kelasnya nggak masalah. Ya saya sih rakyat Indonesia, saya nggak mau pakai nama saya. Harap pejabat sekarang yang datang mesti pinter otaknya gitu loh. Ya, kalau menurut saya ya itu mau penghapusan kelas atau enggak itu enggak terlalu jadi masalah ya. Yang jadi masalah itu adalah pemaksaan setiap rakyat harus ada BPJS Kesehatan. Ya, itu untuk orang-orang yang sudah memiliki asuransi kesehatan yang jauh lebih bagus daripada BPJS. Untuk apa dipaksa seperti itu? Itu kan namanya kan menyuruh rakyat untuk gotong royong istilahnya ya, padahal itu adalah kewajiban negara, kewajiban pemerintah. Nah, kalau rakyat sendiri jangan disangka kalau gitu nggak empati, bukan, kita sudah bayar pajak. Pajak itu justru untuk bergotong royong untuk membantu yang tidak mampu. Nah, sekarang terkesannya seolah-olah negara mau paksa lagi rakyat-rakyat yang mampu yang sudah punya asuransi yang tidak memiliki BPJS Kesehatan dipaksa harus ada dengan alasan gotong royong. Itu aneh jadinya. Yang negara yang punya beban kok dibebankan ke rakyat. Nah, nanti kalau hutang-hutangnya APBN itu juga dibebankan ke rakyat dong. Itu kan tidak berkeadilan justru pemerintah saat ini. Itu saja sih. Ya, ini nggak tahu akal bulus apa lagi ya, diutak atik kelasnya lah, besok apa lagi lah, nggak tahu lusa apa lagi lah. Jadi semuanya dinaikin karena apa? Karena bocornya terlalu banyak. Jadi sebenarnya kalau dikelola dengan benar, mestinya surplus. Karena ini bocor dan nggak sanggup nanggap malingnya, rakyatnya yang korban lagi. Jadi rakyatnya lama-lama mati, saya pikir. Terima kasih. Saya setuju cara pemerintah ini mengelola BPJS, yaitu satu level ya, satu kelas gitu. Terus kan diperbaiki sudah ranjangnya, kamarnya dan sebagainya. Terus harus bathroomnya di dalam kamar kayak gitu-gitu. Itu kan udah manusiawi banget gitu ya. Terus tadi saya dikritik pendengar katanya gini, ini mungkin yang ngomong setuju itu nggak ngerti, nggak pernah merasakan menggunakan BPJS. Kalau menggunakan BPJS kita itu ngantrinya dari pagi sampai malam bla 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 kayak gitulah ya tentang ngantri. Ini ya, sorry to say, kita itu nggak pernah ngelihat ke dunia luar sih ya.
jangan dipikir di UK, di Amerika itu kalau menggunakan asuransi, maksudnya kan memang ada jaminannya ya, kayak BPJS gitu ya di luar negeri, itu tuh juga harus appointment terlebih dahulu kalau ketemu dokter, dan appointmentnya itu nggak tanggung-tanggung, seminggu, 2 minggu, 2 bulan, kayak gitu-gitu. Jangan dikira seperti di kita terus ngantri, tapi pasti nanti itu siang atau sore itu dapat. Saya tidak mengatakan bahwa ngantri itu benar, enggak, saya tidak mengatakan itu, gitu ya. Akan tetapi, tolong dia gini loh, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tolong berjiwalah, atau sebagai bangsa itu berjiwalah seperti itu. Saya tidak mengatakan bahwa negeri ini semuanya baik-baik saja atau udah benar semuanya, tidak. Tetapi kita juga harus sportif untuk mengakui yang benar, itu katakan benar gitu ya, yang maksudnya lebih baik lah, bukan ngomong benar doang gitu ya. Nggak ada sesuatu yang perfect ya, kita itu nggak pernah ada yang perfect gitu ya di bumi ini, tapi minimal diperbaiki, itu kita tuh patut bersyukur kalau menurut saya seperti itu. Lain dengan di China. Nah ini balik lagi, di China kamu tinggal masukin kartu, daftar pakai komputer, terus dalam waktu nggak sampai 1 jam udah diterima dokter. Beda. Jadi kalau kita kiblatnya ke Amerika, ke Europe, sebenarnya sama dengan kita. Bahkan di Eropa itu ada 1 juta manusia yang tidak memiliki BPJS. Saya katakan BPJS ya, tapi kalau cerita sana bukan BPJS gitu ya. Nah, itu 1 juta manusia tidak memiliki BPJS. Lalu kalau di Amerika juga hampir 700 juta manusia tidak ada BPJS. Terus di UK juga kayak gitu, ada 300 sekian ribu bukan juta, nanti aku dikritik lagi. Itu tidak ada BPJS juga. Tapi, nah, saya kritik di sini itu bukan membandingkan dengan Indonesia, jumlah Indonesia BPJS-nya orang yang nggak pakai BPJS itu lebih sedikit, bukan. Tapi maksud saya akan mengatakan bahwa, tapi kenapa pemerintahnya membiayai perang-perang itu, bahkan triliunan dolar dilakukan, tapi kenapa kok tidak mau membiayai rakyatnya yang cuma 1 juta atau setengah juta? Kan itu jauh lebih manusiawi ya daripada membiayai perang di luar negeri yang mana bukan negara kamu, kan kayak gitu kan. Lah itu kan kita juga harus maksudnya berpikir gitu loh ya, minimal negara kita jauh lebih bijak dibanding kalau dibicarakan hal seperti ini. Terus ada juga yang mengatakan gini, karena saya ketemu outsourcing cleaning service itu tidak ngerti apa itu BPJS, katanya oh nggak bisa, semua itu peraturannya harus ada BPJS. Hello, ya memang benar, aturannya semua harus ada BPJS, itu aturannya pemerintah. Tetapi apakah Anda tahu kalau outsourcing itu mengikuti pemerintah? Nah ini sebenarnya berawal dari cerita saya ketemu seseorang yang saya tanya, loh kamu emangnya nggak punya BPJS? Apa itu? Bahkan BPJS apa itu aja nggak ngerti gitu loh, umurnya kira-kira 40-an. Terus saya ngomongin gini, jadi kan saya merasa kasihan gitu ya, makanya saya ngomongin kamu daftar aja, minimal di situ nanti kamu juga bisa dapat tunjangan hari tua dan sebagainya kayak gitu, bayarnya juga nggak terlalu gede kayak gitu. Tapi ada yang ngeritik katanya nggak mungkin kalau itu nggak ada, walaupun outsourcing itu harus ada. Ya memang harus ada. Pertanyaan saya, di Indonesia ini siapa sih yang nggak melanggar hukum? Orang berlalu lintas saja melanggar hukum, bener nggak Bung Anto? Jadi pada dasarnya saya sih setuju itu dijadikan satu. Walaupun benar, saya punya BPJS tapi saya tidak pernah menggunakan, tapi saya tetap memelihara pembayaran itu untuk apa?
minimal itu subsidi silang. Terima kasih. Gini, kalau menurut saya ya, BPJS juga nggak berguna. Dijadikan satu atau ada kalau juga ada manfaat. Aduh, satu keluarga juga nggak pernah ikut yang namanya BPJS. Itu mungkin di luar kebiasaan orang-orang. Tapi kami akui bahwa fakta itu memang ada. Kami nggak mau ikut-ikutnya kayak begitu. Terima kasih. Bagi orang yang mampu di sini kesempatannya kalau dia tidak sakit untuk membantu orang yang tidak mampu. Membantu. Ya, karena kalau kita buat BPJS itu ada tarif kelas 1, kelas 2, kelas 3. Berarti dia kalau dia kelas 1 dia memberikan pembayaran yang lebih besar. Memang kalau dia sakit dia mempunyai fasilitas yang lebih baik. Tapi kalau dia tidak sakit, uang yang telah diberikannya itu bisa membantu orang yang ekonominya lebih di bawah. Jadi kalau dia dijadikan satu tarif semua, berarti orang yang bisa mampu mempunyai pembayaran lebih, berarti dia tidak mendukung juga kepada orang yang ekonominya atau yang kemampuannya kurang. Nah, padahal di sini bisa juga menjadi suatu kesempatan bagi dia untuk membantu bagi orang yang ekonominya kurang. Demikian, Mbak. Terima kasih. Ya. Ini sih pendapat saya aja sih ya. Saya rasa sih saya nggak menyangka lah bahwa BPJS ini kegunaannya memang ada, rakyat sih memang ada, karena ada yang sudah merasakan manfaatnya, itu nggak bisa dipungkiri. Tapi kalau pemerintah ini saya rasa jujur aja lah, maksudnya nggak usah ngomong bahwa ini untuk tidak ada diskriminasi dan sebagainya. Sebetulnya kalau kita mau ngomong jujur di rumah sakit itu, BPJS itu mau kelas 1, kelas 3 sebenarnya pelayanannya sama aja sebetulnya sih. Jadi itulah yang dikeluhkan masyarakat. Jadi fakta, kalau saya sebagai saya pragmatis ya, simpelnya seperti inilah. Kalau orang yang mampu, orang pasti akan mempunyai asuransi pribadi di luar BPJS. Karena kita tahu pelayanan BPJS sampai saat ini itu belum maksimal. Jadi mau kelas 1 mau kelas 3 BPJS pelayanannya itu sebenarnya sama aja. Yang dibilang kelas 1 bisa lebih baik lah saya rasa enggak lah. Itu mungkin kasus di antara 100.000 mungkin ada kasus yang seperti itu. Tapi yang paling penting adalah sekarang begini, ini kan soal trust aja kan. Sebenarnya kan kita tahu pemerintah lagi butuh banyak uang. Ini kan salah satu cara pemerintah menyamaratakan ini harganya supaya secara average dia dapat lebih, intinya pemerintah lebih untung lah karena dapatnya lebih banyak. Tapi yang sebenarnya yang kita perlu tahu kan ini kan sebenarnya masalah trust issue kan. Ini kan kenegaraan kita ini kan sudah broken karena trust antara rakyat dan pemerintahnya itu udah nggak ada. Kita nggak percaya bahwa dana BPJS ini tuh bebas korupsi, nggak mungkin. Jadi ini adalah dana puluhan triliun dari dana masyarakat yang dihimpun, dan itu pengelolaannya kita nggak yakin bahwa itu bebas korupsi, sehingga kita nggak percaya bahwa dengan ada kita menambah biaya BPJS ini tuh akan semakin membuat tidak ada diskriminasi dan sebagainya gitu. Gimik pemerintah itu kan kadang-kadang ya begitulah, tapi ujung-ujungnya sebenarnya mereka butuh uang lebih banyak dan mereka tidak puas saat ini dengan kelas 1, 2, 3 karena semua orang hajarnya kelas 3 aja, karena mostly yang mampu mereka punya asuransi pribadi. Dan yang paling penting adalah mereka tidak percaya pemerintahnya ini mengelola dana BPJS ini dengan bebas korupsi. Kita nggak percaya itu. Omong kosong lah dibilang ini tidak ada korupsi, omong kosong, karena ini APM pemerintah BPJS ini. Ini dana puluhan triliun, dan yang mereka BPK-nya juga korupsi, PPA. Jadi semuanya juga udah sebenarnya udah broken kita punya sistem ini, karena nggak ada trust lagi antara masyarakat dengan negaranya. Demikian juga dengan pajak. Jadi pajak pun juga sama, kita nggak percaya bahwa pajak yang kita bayarkan makin lama makin tinggi, makin gede. Itu semua rakyat semua teriak karena nggak ada manfaatnya untuk rakyat, tapi kita yakin bahwa itu akan dikorupsi juga ujung-ujungnya gitu. Jadi itulah persoalan. Jadi BPJS ini mau dijadikan satu harga seperti ini sebenarnya sih mohon maaf akal-akalan pemerintah aja untuk cari dana lebih banyak, sebetulnya sih itu aja sih. Oke. Untuk skema iuran yang
sistem kris ini kan kita belum tahu seperti apa ya. Yang kita harapkan tuh jangan sampai malah lebih memberatkan, terutama kasihan ya kelas 1 yang selama ini sudah bayar iuran cukup tinggi ya gitu. Jadi di sini yang saya lihat memang betul ya, kalau untuk kris ini kelas rawat inap standar, memang untuk fasilitasnya semuanya memang lebih layak dibandingkan untuk yang sebelumnya kelas 3 ya, kelas 3 juga kelas 2 termasuk ya gitu. Dan untuk kris ini kan maksimalnya 4 orang satu ruangan ya. Di situ fasilitasnya semua sudah saya lihat memadai ya gitu kan. Cuma ya jangan sampai nanti malah memberatkan masyarakat yang bayaran iuran gitu kan. Dan samping itu juga saya ingin pemerintah sebelum menerapkan proyek baru seperti ini, itu pemerintah harus pastikan bahwa anggarannya itu matang, ya kan. Jangan sampai nanti terjadi penunggakan pembayaran di rumah sakit, ya kan gitu. Ini defisit lagi, ya kan gitu. Gitu. Jadi pihak rumah sakit juga harus diajak untuk berdiskus masalah ini. Jadi biar mereka juga punya acuan, ya kan gitu. Jadi dan pemerintah juga harus juga menjadi perhatian juga bahwa tidak semua rumah sakit tidak semuanya memiliki kondisi keuangan yang sama, ya kan. Kalau rumah sakit yang kondisi keuangannya matang, memadai, ini nggak masalah, ya kan. Tapi bagaimana dengan rumah sakit yang kondisi keuangannya itu nggak memadai, ya kan? Karena mereka ini kan otomatis kan harus renovasi. Itu biayanya bagaimana? Apakah pemerintah ikut membantu? Ya kan gitu. Jadi ini memang dari pihak rumah sakit itu harus diajak untuk diskus masalah ini ya, gitu. Selain mereka memiliki acuan dan juga mereka masalah keuangan juga seperti itu. Jadi saya rasa itu aja sih. Yang penting pemerintah harus yakin, harus pastikan bahwa anggaran pemerintah itu matang untuk proyek baru ini. Oke. BPJS itu kan benar yang tadi maupun pertama bilang trust issue ya, kepercayaan apa pemerintah kita bisa dipercaya gitu kan. Masalahnya orang kalau bayar BPJS ada tulisannya apa yang sudah Anda bayarkan tidak bisa ditarik kembali. Lu kan nggak bisa tarik kembali ya dong. Udah it's okay gitu ya. Hitung-hitung lo amal gitu. Amal kan negara. Contoh mungkin ya 150.000 gitu per anggota keluarga ya kan. Lo pasti bayar juga kan bang, ya kan. Mungkin kalau lo punya keluarga sampai anak-anak lo kan, kalau satu kakak kan 150 bayar berapa tuh? Kalau misalkan lu bertiga gitu kan, 450 kan, dan tidak bisa dibayar nggak bisa ditarik kembali gitu. Sedangkan pengelolaannya lu juga belum bentuk pakai sehari-hari BPJS. Bukan masalah subsidi silang lah. Lu kalau kayak begitu minimal harusnya dicatat yang udah terbayar berapa, lu punya rekening berapa gitu kan. Insurans di mana-mana swasta juga begitu. Ya kan, yang udah lu catat berapa sekian 10 tahun, 20 tahun, tetap mereka kasih manfaat preminya dong, ya kan. Seharusnya sih seperti itu kalau gue bilang, apalagi kalau buat yang bayar. Ya kalau seandainya mereka mau bilang ya harus dipikirkan cara lain gitu loh, bukan masalah diskriminasi doang gitu, ya kan. Diskriminasi pemerataan semuanya satu kelas gitu loh. Ya mungkin jadi kelas gratisnya nggak ada apa gimana, kita nggak tahu ya kan. Ya kan ada BPJS yang gratis, memang seharusnya itu antara bayar dan nggak bayar gitu loh. Ya mungkin kalau orang nggak mampu mungkin nggak bayar gitu kan. Ya yang paling jelas sih itu sih lebih transparan aja pengelolaan keuangan. Jangan ntar BPJS dananya nggak ada pak, belum dibayar, kan banyak tunggakan. Benar kejadian di rumah sakit memang benar. Ya kan, jadi mereka banyak yang tunggakan sampai berapa bulan gitu, hampir setahun itu ada swasta ditunggakin, jadi pemerintahnya belum bayarin gitu. Itu memang kejadian. Terus udah gitu, istilahnya BPJS bisa jadi akhirnya ditolak. Satu kelas itu bukan untuk kepentingan
bukan untuk kepentingan rakyat. Ini menurut dugaan saya ya, juga bukan untuk kepentingan pemegang polisnya, Pak. Kita terlalu kegeeran kalau menganggap bahwa pelayanan satu standar itu untuk pemegang polis. Bukan, itu untuk penyederhanaan cara kerja mereka, Pak, streamlining. Jadi kalau ada 3 kelas, yang kelas 1 itu angkanya 10, kelas 2 itu angkanya 15, kelas 3 angka 20, maka yang 20 itu diturunkan ke 14, yang 10 dinaikkan ke 14, jadi titik tengahnya nanti juga merugikan kedua belah pihak sebenarnya. Jadi ini adalah milestone kalau di dalam bisnis strategi. Jadi pertama, apa yang bisa dilakukan penghematan buat dia dapat uang lebih banyak? Pertama, dia dibikin supaya administrasinya jangan rumit, dibikin aja satu kelas semua. Bahwa satu kelas itu ada in the expense, di atas penderitaan daripada orang yang bayar lebih mahal atau lebih murah, ya bodo amat. Yang penting kan perusahaan gue streamlining prosesnya. Baru setelah nanti di streamlining, gunakan pretext yang kedua, yaitu wahai kelas-kelas 3, kamu udah saya upgrade loh. Jadi layak dong kalau sekarang biaya BPJS saya naikin 15 atau 25%. Nah, sementara mereka juga tentu punya data untuk menghitung resiko klaim dari orang yang tingkat 1 atau yang bayar mahal itu rendah. Karena orang tingkat 1 ini kan sebenarnya motivasinya hanya motivasi diinjek sama peraturan. Padahal mereka juga pakai asuransi swasta kan. Nah, jadi ketika klaim rasio dari tingkat 1 itu rendah, tingkat 3 ini klaim rasionya tinggi, tapi dia di satu kelas kan, dinaikkan harganya, ya udah nggak bisa gerak kemana-mana. Dan yang akan berkipas-kipas atas kemudahan ini ya BPJS. Jadi menurut saya masyarakat jangan kegeeran ya, pemegang polis BPJS, bahwa keputusan satu kepentingan masyarakat. Saya rasa sih ini lebih besar untuk kepentingan streamlining operation di BPJS sendiri. Terima kasih. Ini BPJS ini dikotak-atik terus nih, kenapa ini begini nih? Kasian banget yang nggak bisa, nggak mampu juga. Iya. Layanannya juga kurang bagus. Aduh, gimana nih, aduh kacau gimana? Ini dikotak-atik terus. Sebetulnya dulu katanya nggak berkelas. Sebetulnya orang nggak perlu berkelas. Nggak tidak berkelas. Bukan juga boleh. Yang penting kan pelayanan dokternya. Mau apa kayak kamarnya berapa kayak itu nggak jadi masalah. Berapa pelbet di situ nggak jadi masalah. Yang penting pelayanan dokternya yang bagus. Saya kan pernah juga masuk rumah sakit. Banyak itu. Ada berapa pelbetnya itu? Banyak. Jadi nggak ada masalah. Nggak usah sama rata sama yang emang kayak komunis. Dibikin sama rata sama rasa. Ya kan kita bukan komunis, kita Pancasila. Harus sama rata. Ya kelas 1 ya begini, kelas 2 ya begini, ya nggak apa-apa. Kenapa harus dirubah-rubah? Saya masih kelas 3 nggak masalah. Yang penting dokternya sama, obatnya sama. Ya, itu aja masalahnya, bukan dikotak-atik. Bikin ribet aja nih. Ya, saya yang mau menanggapi yang katanya tetangganya ada tunggakan iuran BPJS sampai 5 tahun dan nggak dilayani. Ini pengalaman saya aja. Gimana, Bu? Saya juga dulu berbayar sama suami, tapi begitu saya suami pensiun, kita ubah ke yang gratis. Dan pelayanan BPJS kami yang gratis itu pelayanannya bagus, luar biasa. Suami saya mengalami pernah pasang ring, terus sekarang dirujuk ke rumah sakit yang khusus jantung dan itu pelayanannya bagus sekali. Nah, tapi ada pengalaman lain, punya ibu saya dan kakak saya, itu juga tadinya berbayar. Itu ada tunggakan sih memang. Jadi gini, sebetulnya kita nggak tahu kalau ada tunggakan karena waktu itu dialihkan ke BPJS yang gratis. Jadi dari yang berbayar dialihkan ke yang gratis. Jadi maksud saya kalau memang ada kesulitan keuangan, dialihkan saja ke BPJS yang gratis, BPJS gratis. Nah, mama saya itu dan kakak saya memang masih ada tunggakan selama 4 bulan. Tapi BPJS yang gratis itu pun sudah bisa dipakai gitu. Jadi ya mungkin ini saya nggak tahu ya mereka sistemnya gimana. Tapi dengan BPJS yang gratis, mama saya dan kakak saya itu juga bisa berobat dengan pelayanan yang baik juga.
Itu aja Pak. Jadi sarannya kalau memang kesulitan untuk membayar iuran bisa diubah lapor ke puskesmas, minta diubah yang gratis gitu. Kasihan kan kalau nggak bisa berobat gara-gara ada tunggakan. Ya kalau saya sih bilang Pak Wandi tadi itu ngomongnya bagus. Jangan nggak usah dibaca utak-utik. Hargalah. Ini paling penting, selalu saya mentoknya tuh terlalu buang waktu. Irit 100.000 nunggu dari pagi sampai sore. Berarti itu kan kurang dokter atau kurang suster atau kurang yang ngelayanin ya. Iya, betul. Iya, kalau jadi nggak sakit jadi sakit, nungguin lama banget. Di mana aja begitu. Jadi kalau saya rasa suster dibanyakin, yang ngurusin lawat itu pernah nungguin yang ngurusin itu daftar-daftar banyak. Nah nanti dibilang Pak Ibu nanti tunggu paling 10 menit apa itu tanggal 10 menit. Jadi orang nggak dari pagi sampai sore nunggu. Tadi kan saya dengar ada yang nunggak sampai bertahun-tahun ya. Ya kalau menurut saya sih kan emang BPJS kan sistemnya gotong royong ya. Kalau jadi di saat ada yang nggak bayar pasti pemerintah akan defisit jadinya. Jadi menurut saya kalau memang dia seperti itu ya akan merugikan masyarakat dan pemerintah yang mengadakan BPJS itu. Di saat dia butuh dia baru mau menggunakan dengan mengiba-ngiba meminta dilayanin, ya nggak bisa dong. Kalau misalkan seperti itu dia mungkin harus belajar sistem asuransi bagaimana gitu. Karena asuransi kita pakai nggak pakai juga kita harus bayar gitu. Nah, makanya jangan saat dibutuhkan baru kita minta dilayanin. Nah itu nggak bisa seperti itu. Kan kasihan juga pemerintah kalau di saat seperti itu dia bisa defisit, karena BPJS saat ini juga udah posisinya defisit karena saat ini kan penambahan layanan, penambahan rumah sakit juga semakin banyak saya lihat tuh, karena untuk mempermudah kita akses masyarakat ke kesehatan. Nah menurut saya juga kalau agak membingungkan ini ya dengan yang kedua ini, yang satu biaya ini agak membingungkan juga ya, karena menurut saya kalau rumah sakit swasta itu nggak mungkin diberlakukan satu kelas. Kayaknya mungkin ini diberlakukannya untuk RSUD atau rumah sakit umum milik pemerintah. Tapi kalau swasta saya yakin nggak bisa, karena swasta ada kelasnya Pak Budi. Jadi menurut saya sih ya, karena saya terus terang ya saat ini misalkan saya pernah tuh ya pakai pelayanan BPJS. Saya bilang saya mau ke poli ini nih, gimana nih? Oh, poli ini adanya di rumah sakit ini. Kalau yang rumah sakit ini untuk kelasnya ini gitu. Saya jadi bingung gitu. Ternyata ya emang kalau swasta nggak bisa diterapin lah. Kayaknya bisanya di rumah sakit pemerintah gitu aja. Dan jadi menurut saya kalau masyarakat ini tolonglah dukung program pemerintah BPJS ini dengan tetap membayar iurannya walaupun kita nggak pakai. Saya pun saat ini hampir setahun ini nggak pernah ke rumah sakit, tapi saya tetap bayar gitu. Karena itu kita sama aja, kita gotong royong membantu yang sakit gitu aja. Terima kasih. Iya, ini tentang berbicara tentang pelayanan yang sama dengan tarif yang sama, kemungkinan seperti itu ya. Itu kalau dipraktekkan, saya sih bukan nggak setuju itu saja teori wacana yang bagus-bagus, yang indah-indah itu. Akan tetapi nanti prakteknya menurut saya itu akan sangat sulit. Karena kita di negara kita, bukan di negara lain saya bicarakan, negara berantah ini itu pelayanan kesehatan walaupun sudah dibikin standar pada rumah sakit, itu tetap pelayanannya tidak sama persis, karena sifatnya subjektif. Manusia itu pada dasarnya, pada akhirnya pelayanannya nanti kemungkinan akan tidak sama, jadi dia berbeda walaupun sudah dibikin tarif sama. Kenapa seperti itu? Kualitas manajemen SDM kita itu kayak yang dibilang tadi bagus-bagus ibu-ibu tadi, pada prakteknya banyak yang mengalami perbedaan walaupun bayarnya sama di kelas 1 misalnya gitu. Tidak persis sama di tiap rumah sakit pelayanannya, kualitasnya itu kita bicara kualitas mutu loh ya, walaupun sudah ada standarnya. Kalau di negara lain itu mungkin ada peraturan ketat, jadi mereka bisa persis tidak sama, persis saja standarnya dijalankan. Kalau di negara kita itu dalam prakteknya tidak seperti itu, walaupun sama-sama kelas 1 yang sudah berjalan selama ini dipraktekkan. Dan
apalagi kalau mau dibuat sama semuanya. Oke. Karena memang kualitas SDM kita dengan yang di UK itu berbeda. Tapi sih mudah-mudahan ada orang BPJS denger gitu ya. Saya pernah pakai juga, pernah nemenin juga gitu. Sekarang masalahnya BPJS apa sih gitu kan itu kayak ini aja, kayak saya pernah nunggu gitu ya sama teman-teman juga nunggu, yang saya temenin juga nunggu gitu, itu sampai malam gitu, obatnya lama sekali. Memang banyak, tapi bisa diatur kan. Saya pikir sih perubahan itu ya terserah sih. Tapi pelayanan yang diperlukan masyarakat itu apa sebenarnya untuk BPJS gitu ya. Lalu di tempatnya tuh kadang-kadang dipisah-pisahin gitu. Lalu yang kedua ini yang ke dokternya tuh udah kayak apa aja sih, ya nanya apa ya gitu ya. Saya pernah ngerasain juga ya. Nanyanya udah kayak orang sakit kan sebenarnya ya bukan to the point ke sakitnya, tapi perasaannya juga diperhatiin gitu. Wah itu core BPJS tuh kayaknya apa ini mah kayaknya kita orang nggak bayar nih, bayarnya murah gitu ya. Kalau cepet-cepet aja deh gitu. Dan saya pikir sih BPJS tambah sakit tuh kalau orang-orang sakit akut ya. Dan pembicara pertama itu saya pikir sih teori aja gitu. Lu mesti lihat aktualnya dong, ngerasain juga gitu. Coba deh gitu deh. Mudah-mudahan ini diforward ke BPJS gitu. Sebagai peserta BPJS, pertama saya komentarin Bu Mila dulu, boleh nggak? Monggo. Itu yang namanya outsourcing itu kalau nggak pakai BPJS itu bohong. Nggak boleh, saya sendiri punya outsourcing. Semua itu ada BPJS tenaga kerja malah. Jadi kita juga bayarin mereka, itu mungkin dia nggak tahu atau nggak dikasih tahu, tapi itu peraturannya harus. Nggak bisa outsourcing ada BPJS, nggak bisa. Nggak, kalau itu outsourcing peraturannya itu harus menanggung BPJS tenaga kerja malah, bukan hanya BPJS saja. Itu satu. Yang kedua, keadilan itu kan relatif, debatable. Adil buat yang Nina belum tentu adil buat saya kan. Betul. Ya, jadi nggak bisa diukur dengan keadilan, nggak bisa. Yang ketiga, kesamaan. Kita kan bukan negara sosial, bukan sosialis. Ya, kesamaan gimana? Sekarang dibikin kelas-kelas pelayanan yang udah amburadul, apalagi bikin kesamaan. Saya peserta BPJS berobat persatu puskesmas itu luar biasa bagusnya pelayanannya. Rujukan kedua ke RSKD itu lumayan. Dan rujukan ketiga ke rumah sakit paling besar itu online aja nunggu 1 bulan. Kita nunggu dokternya 1 bulan, wah luar biasa susahnya. Nah itu kalau orang sakit itu kan susah. Sekarang kalau mau dibikin pelayanan sama, wah apalagi itu lebih berat lagi tuh. Kalau menurut saya BPJS tuh ini banyak penyakit jarang sembuh, Mbak. Itu dia diberikan 3 kelas, bayar 1, 2, 3. Kita pilih kelas 1 pun pelayanannya seperti itu. Jadi kurang memuaskan. Jadi kalau antara level 1 sampai 100 saya boleh katakan bahwa kelas 1 itu pelayanannya hanya 60% tingkat kepuasannya. Sedangkan yang kelas 10. Nah, kelas 3 kalau saya berkata menjijikan mungkin agak kotor ya. Mungkin saya bilang sangat sengsara gitu, Mbak. Itu kelas 3 tuh kasihan sekali itu. Saya pernah dengar tetangga saya ya, dia kan operasi. Jadi kalau peraturan itu memang hari ketiga dia harus pulang. Sementara kondisi itu masih sakit. Tuh saya kasihan sekali ya, dia tuh udah orang nggak mampu, nggak dibantu sama sekali. Obat pun juga seadanya. Bahkan kadang-kadang ada obat yang harus ditebus sendiri di luar rumah sakit. Lantas apa gunanya BPJS kalau seperti itu? Sama aja kita keluar uang sendiri kan gitu. Jadi sebaiknya sebelum dilempar ke publik dilakukanlah semacam trial error gitu. Bener nggak? Kelas 1, 2, 3 akan dilebur jadi satu pelayanan. Nanti dampaknya seperti apa, terus pelayanan di rumah sakitnya seperti apa. Karena kan nggak semua rumah sakit mau menerima BPJS, Pak. Rumah sakit tertentu itu pun juga masih dikasih kan. Selalu dibedakan antara BPJS dengan non Kalau saya boleh sarankan sih bagi orang-orang yang yang punya duit sih, lebih baik pindahlah ke asuransi swasta aja. BPJS katanya dibutuh kata ya 1, 2, 3 ya. Jadi tunggal. Jadi tunggal. Terus biayanya bagaimana yang sudah telanjur bayar 1, 2 itu? Biayanya tunggal juga. Bagaimana yang lanjutannya itu? Nggak jelas juga kan 1, 2 ini mau bayar berapa nanti? Bilang ya jadi tunggal kan. Mengenai biaya 1, 2 ini bagaimana? Kalau 3 masih mending lah di bawah.
Nggak jelas kan sampai sekarang belum ketahuan. Iya, belum ketahuan tarifnya berapa. Katanya tunggal-tunggal, tapi tarifnya yang 1-2 ini gimana? Itu berjalan terus loh sampai ini loh. Kita pertanyakan loh. Jadi ngambang semua ini. Kasihan yang 1-2 ini. Yang 3 juga mungkin bertanya-tanya, mungkin yang 3 mungkin berharap lebih lagi ke bawah lagi dia. Harapan dia. Ya kan? Satu itu. Kedua, bagaimana yang tidak bisa bayar? Itu ada kebetulan tempat saya itu ada warung dia. 5 tahun dia tidak bayar, Mbak. Utang. Bila nggak mau berobat nggak dikasih. Selesaikan dulu. Bayangin aja, ambil aja yang kelas 3 5 tahun kali. Berapa yang terkena 37 Pak ya, 35. Nah, 37 lah, ambil 30 aja kita kasih kelebihannya lah. Kekurangannya buat sana 30 aja kali 5 tahun. Bila waktunya berobat tidak dilayangin, suruh selesaikan dulu. Saya juga kaget itu. Dia bayar, dia juga nggak tahu orang tuanya. Tiba-tiba dia mau berobat, dia bilang, saya nggak bisa, suruh selesaikan dulu. Ya udah, apa adanya lah dia berpikir. Itulah kembali lagi saya bilang, ini rakyat ini disuruhnya ngutang. Disuruh belajar ngutang, yang nggak biasa ngutang disuruh belajar ngutang. Harusnya kan rakyat sudah tidak mampu 5 tahun loh, masa begitu berobat suruh bayar. Bingung kita makanya ini BPJS Kesehatan ini katanya dijadikan satu semuanya. Biaya yang 1-2 ini bagaimana? Mungkin yang kelas 3 juga berharap mungkin biayanya di bawah. Itu sajalah kita minta. Dari dulu HI, Askes, kemudian jadi BPJS. Saya selalu kelas 1 sejak dari kecil, cengel itu. Terus nikah pakai Askes karena ya pegawai kan. Nah, kemudian di adanya reformasi kan dibuka kepada masyarakat luas, namanya duduk BPJS terus dan dikis itu namanya itu. Nah, ini kemudian melibatkan masyarakat dari masyarakat tidak mampu sampai yang mampu, ada kelas-kelasnya itu. Memang kalau yang dulu di pelayanan rumah sakit pemerintah itu ya cukup baiklah. Jadi cuma setelah melibatkan swasta itu, rumah sakit swasta kan sekarang ikut semua itu. Itu memang yang kelas 3 itu ya agak memprihatinkan. Ada yang satu bangsal itu 12 orang, 13 orang, ada yang 8 orang. Lah, menurut saya kalau disamaratakan jadi satu kelas itu ide baiknya mau meningkatkan pelayanan. Saya setuju adanya kris itu, tapi kris itu diberlakukan bahwa untuk kelas 3 ya itu kris itulah harus dipenuhi. Kelas 2, kelas 1 itu ada peningkatan sedikit sehingga masyarakat tidak dirugikan. Jadi kalau mau ikut BPJS, rumah sakit swasta itu standarnya juga rumah sakit pemerintah, standarnya kris-krisnya itu diperlakukan untuk kelas 3. Jadi kamar inap standarnya itu kelas 3 bagi yang mampu atau yang bisa bilik kelas 1 atau kelas 2. Nah seperti itu. Di hotel aja kan ada kelas standar, deluxe, bisnis, presiden suite gitu loh. Jadi ya kita itu jangan disamaratakan. Kalau disamaratakan itu komunis itu namanya. Betul sih, urgent dan penting ya bagi setiap warga Indonesia ini, baik di Jakarta maupun di daerah, semua mendapatkan pelayanan yang baik ya. Cuma saya pikir selama belum ada kepemimpinan yang baru, jangan mengambil keputusan strategis ya untuk menyamaratakan BPJS satu harga gitu loh. Kasihan mereka yang pendapatannya minimal rendah, yang kelas 3 tadi berapa, 40.000 ya, 42.000 ya. Bisa nggak mereka menyisihkan uang lagi untuk meninggikan, katakanlah satu harga itu sekitar 100.000 lebih gitu loh. Nah mereka mengambil kocek dari mana kalau penghasilannya pas-pasan. Jadi pemerintah dalam hal ini termasuk departemen mana ini harusnya bisa memikirkan kembali nih sebelum terpilihnya RI 1 yang akan datang, jangan mengambil keputusan strategis ya. Kemarin Pak Erick Thohir sendiri udah mau mencanangkan wacana kerja 4 hari di BUMN dan itu akan dilaksanakan saya dengar. Ini kan berbahaya sekali nih kalau Pak Erick terpilih lagi sih, mesti mikirkan gitu loh. 4 hari kerja untuk
pegawai negeri. Yang swastanya bagaimana gitu loh. Apakah nanti bank-bank seperti, ya mohon maaf, katakan yang terkenal ya kayak BCA atau yang lain, apa ikut-ikutan juga nanti 4 hari, sementara hari ke Jumat, Sabtu, Minggu, Jumatnya dia libur, padahal biasanya kan dari hari Senin sampai Jumat gitu loh. Jadi saya pikir kurang relevansinya lah, sebaiknya menunggu aja nanti. Ini nggak boleh pejabat-pejabat yang udah populis itu mengambil keputusan strategis yang justru membingungkan rakyat banyak, walaupun dampaknya memang impactnya itu baik sekali. BPJS buat orang yang nggak punya untuk katarak atau penyakit-penyakit yang cukup potensial biayanya mahal tapi bisa di cover. Ini salah satu kelebihan RI 1 kita yang sekarang yang dirasakan. Saya kira itu aja. Bukan keadilan. Saya di Indonesia ini apa-apa semua akan dipikirkan ke arah yang lebih negatif. Takutnya mama nanti kalau tunggal kan jadi pengertian sama rata kan. Nah, kan kadang-kadang kondisi pasien atau orang yang menggunakan BPJS kan lain-lain. Jadi takutnya tuh ada punglinya. Misalnya, mau duluan atau mau yang lebih, ya pelayanannya yang lebih baik gitu kan. Apalagi kalau mungkin dalam kondisi ramai, rumah sakitnya atau puskesmasnya. Ya, seperti itu saja. Keadilan nggak mungkin ya, maksudnya selalu nggak ada keadilan kalau saya lihat sih. Jadi maksudnya saya sih kalau yang betul-betul adil tuh koruptor duitnya mana, terus yang kemarin tipu online tuh triliunan, nah itu buat bantu semuanya tuh. Jadinya biarin kamar diperbanyak, suster diperbanyak, rumah sakit ditambah, itu lebih adil. Nggak adil paksain rakyat, malah rakyat sebagian ada yang nggak seneng juga. Gitu. Jadi nggak usah disamain gitu ya, Bu Wati? Ya, kamu disamain jangan duit duit rakyat, duit koruptor tuh. Pada yang duit onjol gitu tuh, yang penipu tuh duitnya kemanain? Udah ditangkap, duitnya mana? Gitu. Ya deh. Baik, Bu Wati, terima kasih. Yang lainnya silakan 633-9160. WhatsApp call boleh juga di 0816249224. Pak Agatha, selamat siang Pak Agatha. Halo. Oh, maaf Ibu ya. Silakan Ibu. Ya, selamat sore. Selamat sore. Iya, silakan. Gimana menurut Anda Ibu Agatha? Gini Bu, kalau saya ya, kalau nggak ada korupsi yang sangat besar, itu harusnya kita itu dapat pelayanan gratis. Jadi nggak usah sibuk ngurusin mau tarifnya sama, tarifnya beda, kelas ini kelas itu. Itu harusnya ini kan sebetulnya kita ini sebagai warga negara pemerintah lah yang bertanggung jawab juga untuk kesehatan dan kesejahteraan kita, rakyatnya gitu Bu. Cuman kan masalahnya karena korupsi yang luar biasa sehingga kita yang harusnya mendapatkan fasilitas kesehatan gratis jadinya harus bayar. Begitu suami saya pensiun, preminya tadinya bayar premi BPJS, lalu kita pindah ke yang gratis. Nah, suami saya itu bukan PNS, suami saya swasta dan juga ada keturunan, tapi kita mendapatkan pelayanan BPJS yang baik, gitu aja. Ya sebenarnya sih mau diganti satu kelas kayak berapa kelas mah nggak ada masalah ya. Yang jadi masalah itu pelayanannya Mbak. Ini saya mau cerita nih, teman saya itu ada operasi prostat. Itu kira-kira hampir setahun yang lalu di rumah sakit Pelni, dioperasi oleh dokter yang gelarnya profesor. Ya bayangin ya, operasi prostat. Nah setelah operasi, biasanya kan prostat itu dioperasi dalam 3-4 bulan kan udah normal kembali. Nah ini dari 3-4 bulan ini nggak normal-normal. Bahkan sampai sekarang nih, mohon maaf nih Mbak, dia tuh bisa tiba-tiba keluar. Sampai dia harus pakai pampers. Umurnya teman saya itu 60-an. Nah waktu udah kejadian begitu 4 bulan, 5 bulan kemudian, dia konsultasi ke dokter lain.
yang sama-sama di Pelni. Dokter itu mungkin karena lebih muda, dia rekomendasi, tapi dia nggak berani kasih tahu nih, ini jadi harus diginiin atau dilakukan perbaikan lah. Mungkin harus dicek ulang, jangan-jangan kan operasinya salah. Nah seperti itu. Nah, si dokter muda ini nggak berani. Kenapa? Karena itu ada seniornya yang operasi. Menurut saya ini malpraktek, gagal. Nah sekarang sampai teman saya ini sekarang akhirnya mau tidak mau dia sampai periksa ke Cipto, baru mau diadakan perbaikan. Ya lagi dicek ulang. Kenapa sampai kok bisa begitu hasil operasinya? Nah itu ke satu, Mbak. Kedua, yang anehnya lagi, setiap periksa lab, ya teman saya ada bahkan karyawan saya periksa lab, ya kan dia setiap bulan kan harus periksa karena ada gula darah dan sebagainya. Itu hasil labnya nggak dikasih, oke, kalau nggak boleh dibawa pulang ya dikasih, kayak disuruh foto, ini nggak dikasih. Jadi yang pertanyaan saya sekarang ini kita anggap karyawan biasa atau orang karena BPJS jadi dianggap rendah sehingga disepelekan gitu loh oleh pelayanan dokter di rumah sakit. Masa seperti begitu? Manusiawi apa tidak, saya tanya. Kan mereka juga bayar loh, Mbak. Itu sangat tidak ada, dan ini menurut saya ya, ini kualitas baik rumah sakit atau dokternya itu benar-benar tuh mesti dikontrol sama pemerintah. Kalau bisa mestinya harusnya pemerintah buka seperti kayak ada hotline. Kalau misalnya rumah sakit dokternya yang bermasalah, itu mesti bisa dilaporkan sehingga harus ada tindakan, itu baru ada rasa kapoknya, Mbak. Kalau enggak, ini yang kasihan nih rakyat-rakyat yang memang terpaksa harus pakai BPJS karena dia nggak bisa bayar rumah sakit swasta. Itu benar-benar kita dengarnya ya, aduh sangat kasihan, Mbak. Ya, tapi memang ada juga beberapa rumah sakit yang pelayanannya bagus, kita harus akui. Tapi kebanyakan seperti itu, apalagi kalau di daerah, Mbak. Itu pembantu saya cerita aja itu kalau di kampung lebih susah lagi, antrinya bisa berbulan-bulan. Coba bayangin. Jadi rasa keadilannya, rasa fairnya, rasa kebersamaan, keberpihakan kepada rakyat kecilnya tuh dokter gimana gitu kan, dia disumpah ya, walaupun mungkin dibayarnya karena BPJS mungkin lebih murah, tapi kan harus ada rasa sosialnya itu loh, tanggung jawab moralnya itu loh, Mbak. Itu yang sangat disayangkan di tempat kita ini. Jadi bukan masalah kelasnya ya Pak Ali, yang penting pelayanannya ya. Pelayanannya, dia apakah memang masih punya hati seorang manusia atau enggak gitu. Baik. Saya ingin memperkuat pendapat Pak Ali yang tadi ya, karena saya adalah peserta BPJS kelas 1. Nah, status saya adalah karyawan. Jadi kalau ditanya apakah setuju disamaratakan, setuju, tetapi pelayanan harus ditingkatkan. Jangan sampai ada candaan BPJS itu singkatan dari bila perlu jangan sakit. Nah, karena apa? Saya juga pernah punya pengalaman sama kayak Pak Ali tadi. Jadi saya membawa istri saya untuk berobat, gitu ya. Nah, itu pakai BPJS. Wah, itu dokternya luar biasa. Tahu ini pesan pasien BPJS, langsung dia. Tidak ramah, pegang periksa pun tidak. Udah, begitu aja dia bilang. Ini penyakit biasa katanya gitu. Tahu dari mana dia penyakit biasa? Dia tidak sama sekali melakukan diagnosa pegang atau apa, tidak ada. Nah, bicaranya pun ketus, karena dia tahu ini pasien BPJS, begitu ya. Nah, terus saya juga sering lihat status WhatsApp rekan-rekan kolega saya itu ya, yang kalau lagi pakai BPJS, banyak keluhannya. Waduh, sampai katanya sakit kepala dan lain sebagainya. Mungkin, ini saya nggak tahu ya ada apa ya, mungkin BPJS itu klaimnya susah kali, rumah sakit atau dokter mengklaimnya susah. Nah kalau memang seperti itu kan jadi rumah sakit atau dokter jadi segan menerima BPJS. Kalau memang itu kejadiannya, minta tolong supaya pemerintah ini mendengarkan ya, klaimnya itu jangan dipersulit begitu. Ya kan, jadi dokter atau rumah sakit juga tidak merasa enggan gitu ya Pak ya. Jadi nggak ada masalah disamaratakan, tapi tolong pelayanannya ditingkatkan. Jangan sampai BPJS itu jadinya
bila perlu jangan sakit, itu singkatannya. Ya begitu aja sih ya. Makasih ya Pak Rian. Baik mitra bisnis, kita cukupkan sampai di sini opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Terima kasih. Saya Mary Agustin.